Oke, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita di materi terakhir untuk structure ya, teman-teman. Jadi di hari ke-10 nanti kita akan belajar tentang anak kalimat atau kalau di buku namanya dependent clause, gitu ya. Jadi dependent clause ini adalah susunan conjunction subjek predikat alias ini sebenarnya lanjutan materi hari kedua, teman-teman. Nah, kenapa kok dipisahkan jauh banget gitu ya dari hari kedua menuju hari ke-10? Karena dependent clause ini adalah materi yang paling sulit ya, di mana babnya banyak banget teman-teman. Di tempat saya sendiri di kampus Inggris, dependent clause ini dibahas dalam waktu 1 bulan, seperti itu di bulan ketiga, itu ya. Dan kita akan membahasnya dalam 1 hari. Tentunya saya akan memilih apa namanya materi-materi yang keluar atau yang penting-penting saja, gitu ya. Untuk materi-materi yang kiranya tidak keluar tidak saya sampaikan, seperti itu. Oke, jadi langsung saja, apa itu dependent clause? Nah, tadi saya sampaikan ya, dependent clause atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kita nyebutnya dependent, apa namanya, anak kalimat itu adalah susunan conjunction subject predikat. Jadi kalau teman-teman setiap menemukan susunan conjunction selain verb voice, diikuti subjek sama predikatnya, itu jadi satu kesatuan, teman-teman. Nah, posisinya di dalam kalimat itu nanti jadi satu, entah sebagai subjek, entah sebagai objek, ataupun keterangan. Gitu ya. Nah, untuk contohnya misalnya, teman-teman. I like the way you think. I like the way you think itu kalau kita analisa subjek predikatnya ya. Subjeknya adalah I, predikatnya adalah like, teman-teman. Nah, like itu kan artinya menyukai atau suka, yang mana dia adalah kata kerja yang butuh objek atau istilahnya transitif, materi kita hari ketiga. Nah, kata kerja yang butuh objek, kalau dia aktif maka harus dikasih objek setelahnya. Nah, objeknya misalnya kalau the way ini kita anggap objek ya, teman-teman, karena the way itu kan bisa jadi kata benda ya. Nah, setelahnya ada subjek, nggak bisa kata benda ketemu kata ganti. Ya, jadi the way di situ itu fungsinya bukan sebagai kata benda, tapi dia adalah conjunction. Dan saya menyebutkannya juga di hari kedua tentang conjunction yang selain fanboys itu yang bawah sendiri ada the way, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi conjunction the way, subject you sama thing ini jadi satu kesatuan sebagai objek dari kata kerja like. Gitu ya, teman-teman. Jadi saya suka suka apa atau menyukai apa? Menyukai cara kamu berpikir atau bagaimana kamu berpikir. Nah, di situ ada conjunction, subjek, predikat. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat. Jadi susunan conjunction selain fanboys diikuti subjek predikatnya itu selalu menempati satu posisi di dalam kalimat alias jadi satu garis ya teman-teman. Walaupun di dalamnya ada susunan conjunction, subjek dan predikat. Tapi kalau di dalam kalimat utuhnya dia diposisikan sebagai satu garis atau jadi satu seperti itu. Nah, kemudian contoh kedua, I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, di situ subjeknya adalah I, predikatnya adalah was driving. Nah, when di sini bukan objek, teman-teman, tapi dia adalah keterangan waktu. Jadi, ketika kamu nelpon tadi malam, itu adalah keterangan waktu. Oke, dan keterangan itu bisa loh dipindah di depan dan dikasih koma tanpa merubah makna. Jadi, maknanya tetap, teman-teman. Jadi, kalau dipindah ke depan jadinya, when you called last night, koma, I was driving. Ketika kamu nelpon tadi malam, saya lagi mengemudi. Gitu ya. Jadi subjek predikat keterangan, teman-teman. Nah, di dalam keterangan ada conjunction, subjek, dan juga predikat. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat. Cuman beda fungsi dengan yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi sebagai objek dari kata kerja like, teman-teman. Sedangkan yang when you call last night itu dia sebagai kata keterangan karena driving di sini tidak butuh objek. Gitu ya, teman-teman. Lanjut, contoh terakhir. The man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam bekerja sebagai seorang pengacara. Kalau teman-teman cek, di sini predikatnya adalah words-nya, teman-teman. Subjeknya itu mulai dari the sampai kata last night. Nah, kata benda intinya adalah man-nya ini. Nah, kalau teman-teman lihat di setelah kata man-nya itu ada susunan conjunction, subjek, predikat. Ya kan? Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat. Nah, ini tapi beda fungsi lagi. Di sini anak kalimatnya ini dia menjelaskan kata benda men. Dan teman-teman masih ingat kelas kata apa yang fungsinya mensifati kata benda atau menjelaskan kata benda? Ada yang masih ingat gak? Kelas kata apa teman-teman?
Boleh buka catatan atau teman-teman boleh nebak-nebak, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa teman-teman ya, jangan takut salah. Masih ingat nggak kelas kata apa yang fungsinya itu menjelaskan kelas kata kata benda atau mensifati kata benda? Adjektif. Adjective, betul wes, that's right. Nah, jadi that you call class night di sini atau anak kalimatnya ini fungsinya sebagai adjective. Yang pertama tadi sebagai objek ya. Nah, objek itu fungsinya kata benda, teman-teman. Oke. Nah, yang kedua adalah sebagai keterangan dan yang ketiga sebagai adjektif. Oke, pria yang kamu telepon tadi malam bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, kata-kata yang itu adalah penanda kalau itu kata sifat, teman-teman. Kucing yang lucu. Yang lucu itu sifat dari kucing. Bayi yang menggemaskan. Yang menggemaskan itu adalah kata sifat menjelaskan kata benda bayi. Rumah yang tentram, misalnya. Nah, yang tentram itu menjelaskan kata benda rumah. Dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, makanya secara fungsi, anak kalimat atau dependent clause itu terbagi menjadi tiga. Yaitu yang pertama noun, noun clause ya sebutannya. Yang kedua adverb, sebutannya adverb clause. Dan yang ketiga adalah adjective, sebutannya juga adjective clause, teman-teman. Nah, jadi noun clause itu apa? Noun clause itu adalah susunan conjunction subject predikat yang berfungsi sebagai noun. Oke, nah fungsinya noun itu di dalam kalimat sebagai subjek, kalau nggak gitu objek. Nah, contoh yang fungsinya jadi objek itu tadi, teman-teman. I like the way you think. Nah, the way you think, conjunction subject predikat, ini fungsinya sebagai objek. Makanya dia adalah noun clause. Atau saya balik, dia noun clause, makanya fungsinya sebagai objek. Gitu ya. Nah, selain objek, eh, noun clause itu juga bisa jadi subjek. Misalnya ya, teman-teman, the way you think ini kita jadikan subjek bisa. Jadinya gini, cara kamu berpikir, jadi the way you think benar-benar membuatku terkesan. Misalkan gitu. Jadi kalau di Inggris kan ya, really impresses me. Sorry, me gitu ya. Dan itu pakai impresses, pakai verb ICS ya, teman-teman. Kenapa? Karena anak kalimat atau dependent clause itu dianggap tidak bisa dihitung. Nah, kalau kata benda tidak bisa dihitung itu dianggap tunggal, makanya pakai verb ICS. Gitu ya. Nah, kalimat ini subjeknya adalah the way you think, conjunction subject predikat. Predikatnya really impresses. Verbnya intinya di impressesnya. Ya, kemudian objeknya adalah me. Bagaimana kamu berpikir benar-benar membuat saya terkesan. Seperti itu. Oke. Nah, yang kedua, anak kalimat atau dependent clause atau conjunction subject predikat itu juga bisa berfungsi sebagai adverb atau yang dinamai dengan adverb clause tadi. Nah, di dalam kalimat adverb clause fungsinya ya sebagai keterangan, ya teman-teman. Contohnya yang tadi, I was driving when you called last night. Nah, when you called last night di situ adalah keterangan waktu kapan saya lagi nyetir, gitu ya, tadi malam gitu. Nah, di situ keterangan itu bisa kita pindah di depan, teman-teman. Jadi kita juga bisa bilang, when you called last night, I was driving. Kalau objek nggak bisa ya, hanya keterangan yang bisa dipindah-pindah, teman-teman. Oke, kalau objek tempatnya ya sudah fix di setelahnya predikat seperti itu. Dan yang terakhir, ada namanya adjective clause. Jadi conjunction subject predikat yang mana dia itu menjelaskan kata benda atau mensifati kata benda. Seperti namanya ya adjektif, kata sifat, fungsinya mensifati kata benda. Nah, otomatis teman-teman adjective clause ini sebelumnya wajib ada kata bendanya. Jadi ada kata benda dulu baru conjunction subject predikat. Nah, itu ciri-ciri adjective clause. Gitu ya. Nah, contohnya yang tadi teman-teman, the man that you called last night works as a lawyer. Gitu ya. Nah, that you called last night ini nggak bisa kita kita berdirikan sendiri di dalam kalimat itu nggak bisa. Gitu ya, karena dia hanya menjelaskan kata benda sebelumnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah nama-nama dependent clause, kenapa kok dinamai noun clause, kenapa kok dinamai adverb clause, dan kenapa dinamai adjective clause. Oke, dan contohnya teman-teman. Sekarang kita belajar conjunction yang dipakai di setiap, sorry, belum saya hapus, maaf teman-teman, saya lupa menghapusnya. Saya hapus dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Pertanyaannya adalah, kenapa sih, Sir, kok kita harus tahu conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat? Tujuannya satu, teman-teman. Untuk memudahkan teman-teman nanti ketika latih, apa namanya, ketika tes.
Gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu conjunction apa aja yang dibutuhkan atau yang dipakai oleh noun clause, apa aja yang dipakai oleh adverb clause dan apa aja yang dipakai adjective clause, ketika teman-teman menemui soal eh, anak kalimat ini, biasanya conjunctionnya nanti kan dihilangkan ya, teman-teman di apa namanya di soal dan di pilihan ganda itu nanti conjunction ada lebih dari satu. Nah, biasanya conjunctionnya yang lebih dari satu tadi beda-beda. Yang satu conjunctionnya noun clause, yang satu conjunctionnya adverb clause, dan yang lainnya atau sisanya itu conjunctionnya adjective clause. Gitu ya. Dan kalau teman-teman sudah tahu conjunction apa aja yang dipakai di setiap anak kalimat, teman-teman kalau sudah tahu titik-titik itu fungsi apa namanya, di titik-titik itu nanti diisi oleh apa? Misalnya diisi oleh objek. Nah, berarti kan objek dibuatnya dari noun clause. Misalnya ya, teman-teman. Nah, jadi tinggal carikan conjunctionnya noun clause. Seperti itu. Nah, conjunctionnya noun clause itu apa aja? Yang pertama ada that yang artinya bahwa, teman-teman. Oke, dan conjunction that yang artinya bahwa ini setelahnya wajib lengkap. Harus ada subjeknya, harus ada predikatnya. Kalau predikatnya butuh objek, ya harus dikasih objek. Nah, kalau misalkan mau dikasih keterangan juga nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa, karena keterangan itu di dalam kalimat tidak penting, teman-teman. Ada boleh, tidak juga tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada if atau whether. Nah, if di sini artinya bukan jika atau seandainya. If di sini artinya adalah entah atau apakah. Oke. Dan yang terakhir adalah question words atau kata tanya, teman-teman. Nah, semua kata tanya 5W1H atau teman-temannya itu ya. Nah, itu bisa dipakai oleh noun clause. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga conjunctionnya noun clause, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke conjunctionnya adverb clause. Nah, kalau adverb clause ini banyak banget, teman-teman. Ya. Nah, hampir semua conjunction yang tidak dipakai oleh noun clause dan juga tidak dipakai oleh adjective clause itu semua conjunctionnya adverb clause. Gitu. Jadi mirip kayak preposisi ya. Dan memang untuk conjunctionnya adverb clause ini banyak yang punya kelas kata lain yaitu preposisi. Contohnya kata after ini, teman-teman. Kalau kita cek di kamus, bentar kita buka kamus ya. Kita cari kata after. Nah, kelas katanya itu bisa preposisi, bisa conjunction. Nah, sebenarnya juga bisa after ya, tapi kita fokus sama yang dua ini, preposisi sama conjunction. Ya. Teman-teman masih ingat preposisi itu setelahnya wajib diikuti apa? Jangan takut salah, teman-teman. Preposisi materi kita hari ketujuh. Jadi preposisi wajib diikuti apa supaya dirubah jadi keterangan? Tambah objek, Sir. Dikasih objek, betul. Jadi preposisi itu wajib ada objeknya. Nah, objek itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti. Nah, sekarang kita coba cari after yang preposisi di contohnya ini ya, teman-teman. Yang pertama adalah after the war. Nah, yang ini teman-teman. Jadi after the war, many soldiers stayed in France. Nah, setelah after ini cuman diikuti kata benda saja, ya. Inilah yang berarti afternya ini preposisi, ya, bukan conjunction. Oke, subjek intinya many soldiers, predikatnya adalah stayed. Gitu ya. Cari lagi. Nah, di sini juga teman-teman, work ini bukan kata kerja ya, work ini kata benda, teman-teman. Jadi after work itu worknya kata benda, jadi afternya itu preposisi. Nah, sekarang kita cari juga after yang conjunction. Nah, conjunction itu setelahnya wajib ada subjek sama predikat lagi. Contohnya yang ini, teman-teman. Nah, kalimatnya berbunyi, Zimmerman changed his name after he left Germany. Zimmerman mengganti namanya setelah, nah ini conjunction, dia ada subjek lagi, left meninggalkan Germany. Itu objeknya. Gitu ya. Jadi ada dua subjek, dua predikat, makanya after ini dia adalah conjunction bukan preposisi. Gitu ya, teman-teman. Dan after he left Germany ini jadi satu kesatuan, fungsinya sebagai keterangan waktu setelah dia meninggalkan Jerman, berarti kan menunjukkan kapannya, gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah contoh after yang preposisi yang atas dan yang bawah itu adalah yang conjunction. Gitu ya. Jadi memang beberapa kata dalam bahasa Inggris itu ada yang kelas katanya preposisi sekaligus conjunction. Cara membedakannya ya teman-teman lihat setelahnya ada preposisi, sorry, ada kata benda saja atau ada subjek predikatnya. Gitu ya.
Nah, jadi after itu bisa jadi conjunction artinya setelah, although meskipun, as artinya ketika, as if seolah-olah, as long as. Jadi kalau teman-teman menemukan as itu mirip sama dengan more than. Nah, itu dia juga bisa jadi conjunction, teman-teman. As long as artinya selama. As well as begitu juga dan lain-lain. Before, nah ini sama kayak after tadi. Before itu sebelum. Because, karena, even though, atau though saja nggak ada evennya, atau although, itu sinonim teman-teman, artinya meskipun. Kemudian ada if yang artinya jika atau seandainya. Nah ini baru conjunction miliknya adverb clause teman-teman. Dan ada perbedaan penggunaan ya untuk if yang artinya apakah dengan if yang artinya jika atau seandainya. Perbedaannya adalah if yang artinya apakah ini tidak bisa diletakkan di awal kalimat alias hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Gitu ya. Tapi kalau yang if artinya seandainya atau jika atau miliknya adverb clause itu dia boleh dipindah di awal kalimat. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut ada in case artinya andaikan nanti. Kemudian in order that supaya, provided asalkan. Kemudian since artinya karena atau sejak. So that sehingga, unless kecuali jika, until sampai, when ketika, whenever kapanpun, where di mana, wherever dimanapun gitu ya berarti. Whereas namun, while sedangkan atau meskipun juga bisa ya, dan lain-lain teman-teman. Banyak banget conjunctionnya adverb ini. Intinya kalau apa namanya teman-teman menemukan conjunction selain fanboys, selain punyanya noun clause dan selain punyanya adjective clause ini nanti berarti itu punyanya adverb clause seperti itu. Dan yang terakhir kita belajar tentang conjunctionnya adjective clause. Nah, conjunctionnya adjective clause antara lain yang pertama ada that, which, who sama whom artinya sama-sama yang. Gitu ya. Bedanya adalah kalau that itu benda yang dijelaskan atau benda sebelumnya ini bebas, teman-teman. Ya, boleh benda selain manusia, boleh juga benda manusia. Yang pasti jangan dikasih koma. Oke, jadi nggak boleh ada komanya. Jadi langsung kata benda diikuti that. Gitu ya. Sedangkan which itu benda sebelumnya wajib benda selain manusia. Misalnya pensil, misalnya apalagi teman-teman tembok gitu ya, rumah dan lain-lain itu pasti pakainya which. Dan which ini boleh dikasih koma, boleh tidak sebelumnya. Gitu ya, teman-teman. Kemudian who itu benda sebelumnya wajib benda manusia. Misalnya teacher, guru ya. Misalnya singer, penyanyi. Dancer, penari. Misalnya lagi electrician, tukang listrik. Musician, musisi. Athlete, atlet, dan lain-lain. Banyak ya, teman-teman. Dan sebelumnya who ini atau di tengah-tengahnya itu boleh dikasih koma, boleh juga tidak. Dan yang terakhir adalah whom, teman-teman, itu juga artinya yang ya. Benda sebelumnya itu wajib benda manusia, dan dikasih koma juga nggak apa-apa, tidak juga nggak apa-apa ya. Nah, terus bedanya dengan who apa? Whom ini setelahnya wajib ada subjeknya, teman-teman. Harus ada subjeknya. Whom, subjek, kemudian predikat. Gitu ya. Nah, sedangkan which, who, that yang artinya yang, itu salah satu harus hilang setelahnya, teman-teman. Entah itu subjek, entah itu objek, itu salah satu harus dihilangkan alias tidak boleh lengkap. Loser, bagaimana kalau kata kerjanya memang tidak butuh objek atau kata kerja intransitif? Maka yang wajib hilang adalah subjeknya. Intinya salah satu wajib hilang, teman-teman. Di setelahnya which, who, that yang artinya yang ini. Gitu ya. Jadi tidak boleh lengkap. Beda dengan whom setelahnya wajib subjek predikat seperti itu. Yang harus hilang adalah objeknya. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, berikutnya kita punya whose diikuti kata benda. Itu nanti kalau diartikan yang bendanya, gitu ya, teman-teman. Misalkan kita bilang yang rumahnya itu berarti whose house. Gitu ya. Kemudian misalkan lagi eh, yang anaknya misalnya whose child. Seperti ini. Ya, teman-teman. Dan ada juga ini nanti bisa dibentuk-bentuk ya menggunakan of teman-teman. Sama kayak kita bilang misalkan my house. Itu kita juga bisa bilang the house of mine. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita panjangkan nanti jadinya
the house of whom, sorry, of whom, gitu ya teman-teman. The house of whom, yang rumahnya, jadi sama kayak whose house. Oke. Nah, kalau bendanya selain manusia ya pakainya which ya, teman-teman. Misalkan kucing, rumahnya kucingnya itu berarti the house of which, yang rumahnya, nah nyanya itu maksudnya kucing. Atau misalkan selain manusia yang lain, seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa dipanjangkan teman-teman untuk whose diikuti kata benda. Penggunaannya juga sama ya. Subjek atau objek setelahnya harus dihilangkan salah satu. Jadi yang saya tebelin di adjective clause ini kan ada yang saya tebelin tapi tetap tipis ya teman-teman. Jadi saya tebelin karena penggunaannya beda. Jadi yang saya tebelin ini setelahnya salah satu harus hilang, entah subjeknya entah objeknya. Dan kalau predikatnya memang tidak butuh objek, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Nah, berikutnya ada where artinya di mana, kemudian when artinya ketika, teman-teman. Oke. Nah, ini adalah conjunction-conjunction yang dipakai oleh setiap anak kalimat. Sekali lagi jangan dihafal, oke, teman-teman? Karena hafalan menurut saya bukan belajar. Saran saya nanti teman-teman tulis di buku catatan teman-teman supaya kalau lupa tinggal buka. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya tentang reduction atau pemendekan, saya ingin menjelaskan yang tadi, conjunction yang agak unik tadi penggunaannya, teman-teman. Nah, jadi memang dalam bahasa Inggris itu ada beberapa conjunction atau kata hubung yang penggunaannya ini agak nyeleneh, teman-teman. Nah, nyelenehnya kenapa? Nyelenehnya adalah subjek atau objek setelah conjunction-conjunction ini itu harus dihilangkan salah satu alias tidak boleh lengkap, teman-teman. Dan kalau misalnya kata kerja atau predikat setelahnya conjunction-conjunction ini tidak membutuhkan objek, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Contohnya is atau to be, teman-teman. To be itu tidak butuh objek. Ya, makanya kalau kita bilang yang menggunakan to be itu which is atau who is atau that is. Gitu ya. Nah, itu benar, which is, who is, that is itu secara grammar sudah benar. Malah kalau dikasih subjek malah salah, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada whose yang diikuti kata benda, artinya yang bendanya, atau kalau di noun clause artinya bendanya siapa, seperti itu. Karena whose noun itu punya dua arti ya. Kalau adjective clause atau punyanya adjective itu nanti yang bendanya. Nah, tapi kalau dia punyanya noun clause artinya bendanya siapa, seperti itu. Nah, berikutnya ada what yang artinya apa yang, sama who yang artinya siapa yang. Nah, ini miliknya noun clause, teman-teman. Beda dengan who yang atas ya. Itu miliknya adjective clause, artinya yang aja. Oke. Kemudian ada whatever, artinya apapun yang. Whoever, artinya siapapun yang sama. Ini miliknya noun clause. Seperti itu. Sekali lagi, jangan dihafal. Nanti ditulis ya, teman-teman, di buku catatan teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi tentang dependent clause. Sekarang kita lanjut ke materi penutup untuk dependent clause, yaitu pemendekan atau reduction. Beberapa buku itu juga nyebutnya abridgment, teman-teman. Jadi pemendekan conjunction subject predikat. Oke. Nah, untuk pemendekan conjunction subject predikat atau anak kalimat itu tergantung jenisnya. Karena setiap jenis anak kalimat ini cara memendekkannya beda-beda, teman-teman. Nah, kita bahas dulu yang noun ya. Nah, cara memendekkan noun clause itu nanti conjunction harus tetap ada, nggak boleh hilang ya. Nah, kemudian subjeknya yang kita hilangkan. Predikatnya kita rubah menjadi to verb satu. Jadinya contohnya seperti ini. Ini yang lengkap dulu, teman-teman. I don't know what I should do. Nah, ini sebelum dipendekkan ya. Jadi saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, cara memendekkannya atau syarat memendekkannya di situ subjek yang ada conjunctionnya itu sudah disebutkan sebelumnya, yaitu I di situ. Nah, supaya tidak mengulang-ulang, ini bisa kita rangkap, bisa kita pendekkan. Jadinya, I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Secara arti sama, teman-teman. Bedanya kalau teman-teman lihat di setelah what itu tidak ada lagi subjek predikat. Nah, nanti cara menganalisanya kalau teman-teman menemukan conjunction setelahnya tidak ada subjek predikat tapi verb satu, to verb satu ya. Nah, itu teman-teman garis bawahi keseluruhannya, dilihat fungsinya sebagai apa? Sebagai objek yang sudah direduce seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman harus ingat tadi ya, yang bisa direduce atau yang bisa dipendekkan itu hanya ketika subjek yang ada conjunctionnya itu sudah disebutkan sebelumnya.
Kalau atau ada yang sama gitu ya. Kalau belum disebutkan nggak boleh teman-teman dipendekkan. Contohnya seperti ini. I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, ini kan subjeknya beda tuh, alias sebelumnya belum ada yang disebutkan tentang si he ini siapa. Otomatis tidak bisa kita pendekkan. Jadi harus panjang seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu adalah syarat pemendekan untuk noun clause dan bagaimana cara memendekkannya tadi. Sekarang kita lanjut ke pemendekan adverb clause, teman-teman. Mirip dengan noun clause tadi, adverb clause itu kalau dipendekkan conjunction-nya tetap harus ada, nggak boleh dihilangkan. Gitu ya. Dan nanti cara memendekkannya, teman-teman harus lihat predikatnya itu aktif atau pasif. Karena cara memendekkannya beda, teman-teman. Kalau predikatnya aktif, maka nanti conjunction tetap, subjek kita hilangkan, predikatnya kita rubah menjadi verb ing. Ya, contohnya teman-teman, when it unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Jadi ketika dia mengeluarkan model, maksudnya dia di sini Tesla ya, teman-teman. Jadi ketika Tesla mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan-kendaraan listrik. Nah, karena di situ yang pakai conjunction predikatnya aktif ya. When it unveiled, ketika Tesla mengeluarkan, maka cara memendekkan subjeknya hilangkan karena subjeknya ada pengulangan teman-teman ya. Ada yang sama dengan induk kalimatnya. Kemudian jadi subjek dihilangkan, predikatnya aktif kita rubah menjadi verb ing. Jadinya, when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Ketika mengeluarkan model S di tahun 2012, Tesla itu memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Oke. Nah, berikutnya kalau predikatnya pasif bagaimana, Sir? Kalau predikatnya pasif, maka nanti conjunction tetap subjek kita hilangkan, predikatnya kita tinggalkan verb 3-nya saja atau kita rubah jadi verb 3 aja, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. When radium was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Nah, kalau diartikan ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah elemen pendobrak dalam bidang radioterapi. Nah, cara memendekkannya karena di situ subjeknya sama ya, yaitu radium, maka bisa dipendekkan subjek yang pakai conjunction teman-teman hilangkan. Was discover predikat tidak boleh lagi tetap predikat. Nah, tapi kita butuhnya tetap pasif, tapi bukan predikat. Jadi tinggalkan verb 3-nya saja. Jadi nanti tinggal conjunction sama verb 3, teman-teman. Jadinya seperti ini ya. When discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ketika ditemukan, radium menjadi sebuah elemen dobrakan di bidang radioterapi. Seperti itu. Dan yang terakhir, bagaimana kalau misalnya predikatnya itu berupa to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. Nah, kita nyebutnya linking verb, teman-teman ya. Dan linking verb itu nanti setelahnya boleh diikuti adjektif, boleh diikuti noun, boleh juga diikuti keterangan. Nah, kalau predikatnya berupa to be, maka teman-teman tinggalkan conjunction, subjeknya hapus, to be-nya hapus. Jadi nanti tinggal informasi apa namanya? Sorry teman-teman, maaf tadi belum selesai ya. Maaf, maaf. Mana tadi ya? Maaf teman-teman. Nah, ini ya. Sebentar. Tadi sampai yang nah, misalkan predikatnya to be ya, yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain berarti dia linking verb bukan auxiliary ya. Nah, maka tinggalkan conjunction sama informasi setelahnya to be-nya saja. Jadi subjek sama to be-nya dihapus, teman-teman. Contohnya seperti ini. When we are in Rome, we should do as the Romans do. Kalau diartikan ketika kita berada di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, ini idiom. Ya idiom salah satu bentuk proverb atau peribahasa ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia kita juga punya. Kalau diartikan nanti, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, dimanapun kita berada, kita harus menghormati aturan tempat tersebut. Misalkan saya di desa teman-teman, misalkan teman-teman ada yang dari Medan, contoh aja. Nah, saya berarti harus mengikuti aturan yang ada di Medan. Sebaliknya, misalkan teman-teman ada yang dari Medan ke misalnya ke Malang misalnya. Nah, itu harus mengikuti aturan yang ada di Malang, seperti itu. Gitu ya. Nah, ini caranya memendekkan, maka nanti tinggalkan conjunction, subjek sama are-nya kita hapus, teman-teman. Oke, jadi tinggal when in Rome, seperti itu. Nah, jadinya when in Rome, we should do as the Romans do.
Artinya sama, cuman susunannya itu nggak ada subjek predikat lagi ya, karena dia sudah dipendekkan. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah cara memendekkan adverb clause. Jadi, teman-teman harus perhatikan predikatnya. Ya, kalau misalkan aktif, conjunction tetap verbnya diingkan. Jadi, conjunction verb ing. Kalau predikatnya pasif, maka nanti conjunction verb 3. Kalau predikatnya to be, maka hilangkan subjek predikat. Jadi tinggal conjunction sama informasi setelahnya to be-nya saja. Seperti itu. Dan yang terakhir kita belajar pemendekan untuk adjective clause. Nah, untuk adjective clause ini yang bisa dipendekkan hanyalah conjunction yang merangkap sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Alias setelahnya conjunctionnya itu langsung diikuti oleh predikat. Gitu ya, yaitu conjunction which, who, that yang artinya yang. Nah, itu kan dia merangkap menjadi subjek sekaligus karena setelahnya diikuti langsung oleh predikat. Nah, ini bisa kita pendekkan. Cuman cara memendekkannya nanti beda ya dengan noun clause sama adverb clause, teman-teman. Bedanya adalah conjunctionnya harus hilang. Oke, jadi which that-nya nanti harus dihilangkan. Tapi tetap teman-teman harus lihat aktif, pasif, dan juga to be. Kalau predikatnya itu aktif, maka nanti jadikan verb ing. Kalau predikatnya itu pasif, jadikan verb 3. Kalau predikatnya to be, maka conjunction sama to be-nya dihapus. Tinggalkan informasi setelah to be saja. Nanti jadi apositif, teman-teman. Biasanya diapit 2 koma. Gitu ya. Nah, untuk contohnya, misal yang aktif dulu ya. Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi, Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia, itu terkenal karena teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, di situ teman-teman fokus sama which employs ini ya, yang mempekerjakan. Nah, yang itu kan aktif ya, yang mempekerjakan. Maka cara memendekkannya nanti which employs jadikan verb ing, jadinya employing. Which-nya kita hapus, teman-teman. Oke, jadinya gini. Tesla, employing over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Nah, jadi sebenarnya verb ing, ya teman-teman, dan dia panjang seperti ini, itu sebenarnya pemendekan dari adjective clause. Jadi yang awalnya which employs, karena dia aktif ya, kita pendekkan jadinya verb ing saja. Conjunction hilang. Nah, sekarang menjawab ya, kenapa verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat? Karena dia adalah kata sifat atau adjektif, teman-teman. Tapi dibuatnya dari kata kerja. Seperti itu. Nah, kalau predikatnya pasif, bagaimana, Sir? Kalau predikatnya pasif nanti, conjunction hilang, predikatnya jadikan verb 3 saja. Contohnya, Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Tesla yang didirikan di tahun 2003 merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah, karena di situ yang didirikan, maka teman-teman bisa pendekkan which hilangkan, was hilangkan. Jadi tinggal verb 3-nya saja. Jadinya Tesla founded in 2003 revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Artinya sama, teman-teman, cuman lebih ringkas gitu ya. Dan yang terakhir, kalau predikatnya berupa to be, maka teman-teman hilangkan conjunction sama to be-nya, tinggalkan informasi setelahnya to be. Nah, contohnya seperti ini. Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Jadi Tesla yang merupakan seorang pioner atau pencetus gitu ya, dalam kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Seperti itu. Nah, karena di situ which is, ya udah hapus saja which-nya sama is-nya. Tinggalkan informasi setelah is, jadinya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Jadi Tesla, sebuah pencetus dalam kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Seperti itu. Nah, dan ini ada tambahan teman-teman, tapi saya lupa ya di sesi sore tadi saya tidak menyampaikan. Jadi gini, kalau dia sudah dipendekkan seperti ini, ya teman-teman, atau sudah diapositifkan gitu ya, dirubah menjadi apositif, dan yang dijelaskan itu adalah kata benda di subjek, maka apositifnya ini atau yang sudah dipendekkan tadi itu boleh teman-teman pindah di depan, nggak masalah. Tapi tetap harus ada komanya ya teman-teman. Karena kalau nggak ada komanya nanti jadi penanda inversi nomor 5. Seperti itu. Jadi kita bisa bilang
Employing over 70,000 individuals worldwide, Tesla is renowned for its innovative electric vehicle technology. Seperti itu. Gitu ya, sama founded ini juga bisa dipindah ke depan, ini juga bisa dipindah ke depan. Seperti itu. Nah, secara materi kita sudah selesai. Sekarang kita ke contoh penerapannya di soal ya. Contoh pertama seperti ini, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada belief, subjeknya adalah some ecologists. Kemudian ada predikat lagi yaitu will be, ya, will be lost. Subjeknya adalah more than 50% of existing species. Nah, tapi belum ada conjunction. Di pilihan ganda yang conjunction aja cuma dua, teman-teman. Kalau yang Charlie salah karena dia ada predikatnya, kita nggak butuh predikat lagi. Delta juga sama ya, ada predikatnya, kita nggak butuh predikat lagi. Nah, bedanya alpha sama Bravo apa? Yang alpha itu adalah conjunction punyanya adverb clause, teman-teman. Sedangkan yang that itu ada dua. That itu kalau yang artinya bahwa, berarti dia miliknya noun clause ya. Nah, kalau dia artinya yang, maka dia miliknya adjective clause. Nah, ini miliknya adverb. Artinya karena miliknya keterangan gitu ya. Nah, cara mengetahuinya, teman-teman lihat di sebelum titik-titik, ternyata di situ ada kata kerja yang membutuhkan objek. Otomatis anak kalimat atau conjunction subjek predikatnya ini nanti itu berfungsi sebagai objek, teman-teman. Oke, maka carikan conjunction yang bisa menjadi noun clause atau conjunctionnya noun clause. Nah, berarti yang alpha bukan ya, karena yang alpha itu conjunctionnya adverb clause, teman-teman. Sedangkan kita butuhnya objek, adverb tidak bisa jadi objek. Yang bisa jadi objek adalah noun clause. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo, ini artinya bahwa, ya teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Jadi, beberapa ahli ekologi percaya bahwa lebih dari 50% spesies yang ada saat ini akan lenyap dalam 100 tahun berikutnya. Seperti itu. Nah, contoh berikutnya, teman-teman, caranya sama ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata stance, subjeknya adalah a karakter, teman-teman. Ada others itu juga verb SCS ya, tapi teman-teman anggap jadi satu aja karena dia dihubungkan pakai fanboys. Tapi fanboysnya ini bukan yang menghubungkan dua SP, melainkan fanboys yang hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama, yaitu predikat dengan predikat. Kita anggap satu aja kalau nemu seperti ini ya, teman-teman. Kemudian, nah tapi di belakang itu ada predikat lagi yang terpisah yaitu is delivering. Subjeknya adalah the karakter. Otomatis di sini kita butuh conjunction, teman-teman. Nah, yang conjunction di pilihan ganda antara Charlie atau Delta. Yang alpha itu preposisi ya. Kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Apalagi yang Bravo itu predikat, teman-teman. Predikat itu nggak boleh diletakkan di awal kalimat seperti itu. Nah, jadi antara Charlie sama Delta saja. Nah, Charlie itu conjunctionnya adjective clause. Yang tadi saya sampaikan ya, adjective clause itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda sebelumnya. Alias, adjective clause itu sebelumnya harus ada kata benda yang dijelaskan. Kata benda dulu baru adjective clause. Gitu ya. Sedangkan sebelum titik-titik kan nggak ada apa-apanya, teman-teman. Nggak ada kata benda. Otomatis yang Charlie tidak bisa. Jawabannya berarti yang delta ini tempatnya keterangan ya. Fungsinya sampai koma itu adverb clause. Subjek intinya adalah yang the karakter, predikat inti adalah is delivering. Seperti itu. Jadi conjunction subjek predikat yang sebelumnya koma itu fungsinya menjadi keterangan yang dipindah sebelumnya subjek. Nanti kalau dibaca, when a character in a play stands alone on the stage and utters his or her thoughts aloud, the character is delivering a soliloquy. Jadi ketika seorang karakter dalam sebuah permainan drama itu berdiri sendiri di panggung dan menyatakan isi pikirannya dengan kencang, maka pemain tersebut atau karakter tersebut itu lagi menyampaikan yang disebut dengan soliloquy. Gitu ya. Nah, saya nggak tahu bahasa Indonesianya, teman-teman. Tapi ini istilah sastra gitu ya. Nah, tapi kurang lebih cara menjawabnya seperti itu. Oke, lanjut ke contoh terakhir, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada auxiliary verb was named. Subjeknya adalah Pikes Peak. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, ada verb 2 yaitu describe. Bagaimana kita bisa tahu itu verb 2? Karena setelahnya ada objeknya.
Nggak mungkin dia verb 3 kalau dia punya objek. Ya, teman-teman. Nah, berarti di sini kita butuh subjek dan juga conjunction yang nantinya menghubungkan dua subjek, dua predikatnya. Gitu ya. Nah, tapi di pilihan ganda ini karena ada contohnya yang alpha itu ya, teman-teman, ada is, maka teman-teman tidak perlu menggunakan materi yang hari ini kita pelajari. Kenapa? Karena is di situ tidak diperlukan, teman-teman. Ya, nanti predikatnya jadi tiga. Nah, kalau predikat di dalam kalimat itu tiga, kita butuh dua conjunction. Sedangkan di soal tidak ada conjunction sama sekali, di pilihan alpha conjunctionnya cuma satu. Jadi nggak bisa ya, teman-teman. Nah, pokoknya yang ada isnya itu salah, karena kita nggak butuh predikat lagi ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nah, tapi jangan salah sangka ya, teman-teman. Yang Bravo itu bukan kebalik, bukan subjek dulu baru conjunction, bukan teman-teman. Oke, ini adalah pemendekan. Nah, jadi kalau kita panjangkan, ini ya jawaban Bravo ini kalau kita panjangkan itu sebenarnya, oh sorry teman-teman, who is the explorer who described it atau that described it. Nah, seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, karena conjunctionnya miliknya adjective clause yang who dan predikatnya hanyalah to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain alias dia linking verb, maka cara memendekkannya adalah kita hapus. Oke, nanti jadi a positif. Nah, tapi a positifnya itu dijelaskan lagi oleh adjective clause karena di situ ada kata benda. Nah, dimanapun ada kata benda bisa teman-teman dijelaskan oleh adjective clause seperti ini. Gitu ya. Nah, jawabannya yang Bravo nanti kalau dibaca, Pike's Peak was named for Zebulon Pike, the explorer who described it. Jadi Pike's Peak itu dinamai atas Zebulon Pike, yaitu penjelajah yang memperkenalkannya atau yang menemukannya seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita dan contoh soalnya. Mungkin adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke praktek latihan? Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya aman ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya mute dulu berarti ya, teman-teman. Nah, sekarang giliran teman-teman latihan, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya teman-teman ya. Salah nggak apa-apa kita belajar, salah itu wajar bagian dari proses teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa kita cari kata kerja sebagai predikat dulu. Di situ kita menemukan satu ya. Reveal, subjeknya adalah statistics. Kemudian ada conjunction that yang mana predikatnya adalah occur, subjeknya adalah a quarter of all accidents. Seperempat dari semua kecelakaan-kecelakaan. Gitu ya. Kemudian, nah tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction penghubung 2SP lagi. Berarti kalimat sebenarnya sudah lengkap. Ya teman-teman, nggak ada masalah dengan sentencing. Nah berarti yang alpha nggak bisa teman-teman, karena dia adalah auxiliary verb ya. Auxiliary verb itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Nanti predikatnya jadi ada tiga. Ya, kita nanti butuh satu conjunction lagi, minimal fanboys gitu ya, tapi nggak ada di situ. Berarti yang alpha nggak bisa teman-teman. Kalau yang Bravo juga sama, itu involve itu kan juga verb satu, predikat, jadi nggak bisa. Ya. Kalau yang Charlie, involving, nah ini adalah pemendekan dari adjective clause, di mana predikatnya itu adalah aktif, makanya jadi verb ing. Nah itu kalau kita panjangkan ya di titik-titik, karena kata benda yang dijelaskan adalah accidents, dia selain manusia, teman-teman boleh pakai that, boleh pakai which. Oke. Nah kemudian karena jamak kata bendanya kita pakainya info seperti ini. Jadi itu kalau dipanjangkan that info atau which info gitu ya, bicycles.
Seperti itu. Nah, berarti kemungkinan Charlie bisa kita tahan dulu, teman-teman. Kalau yang delta di situ ada conjunction which, ada predik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman. Conjunction which, who sama that yang artinya yang itu salah satu harus dihapus. Entah itu subjeknya, entah itu objeknya. Nah, tapi karena di soal kita sudah dikasih objek yaitu bicycles, maka teman-teman nggak boleh memasukkan subjek lagi setelahnya conjunction which, who, atau that. Jadi harusnya which involve bicycles. Nah, berarti jawabannya yang Charlie. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, statistics reveal that a quarter of all accidents involving bicycles occur in urban areas. Jadi kalau diartikan statistika-statistika menampilkan bahwa seperempat dari semua kecelakaan-kecelakaan yang melibatkan sepeda itu terjadi di area-area urban atau area-area perkotaan. Seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar, saya hapus dulu coretan-coretannya. Oke, dicoba dulu teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya dulu. Ada jawaban Charlie, Charlie, ada juga Alpha. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada kata are ya teman-teman. Subjeknya adalah apples. Kemudian setelah koma itu ada predikat lagi are. Subjeknya itu setelahnya ya karena inversi teman-teman ada there di situ. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction karena ada dua subjek, dua predikat ya. Berarti di sini kita butuh conjunction untuk menghubungkan dua SP. Nah, conjunction kok di tengah-tengahnya ada koma alias setelah koma itu subjek predikatnya sudah lengkap berdiri sendiri ya. Maka kalau ada conjunction subjek predikat diletakkan di depan itu miliknya adverb clause, teman-teman. Ya. Nah, berarti tugas kita mencarikan conjunction miliknya adverb clause. Oke. Kalau yang alpha, even itu bahkan bukan conjunction, dia adalah adverb. Namanya adverb of distinguishing, teman-teman. Sama kayak only, sama kayak apa lagi? Selain even, only, banyak, tapi saya lupa, teman-teman ya. Jadi even, only, contohnya seperti itu adalah adverb of distinguishing namanya. Nah, kemudian yang berikutnya, berarti alpha nggak bisa ya, teman-teman, karena kita butuhnya conjunction, bukan adverb. Kalau yang Bravo, because of itu preposisi. Preposisi itu tidak bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau of-nya itu nggak ada, mah bisa, teman-teman. Ya, karena because itu miliknya adverb clause. Dan di situ kita memang butuhnya yang adverb clause. Kalau yang Charlie, nah itu conjunction-nya adverb clause. Jadi kemungkinan yang Charlie bisa, teman-teman. Kita cek dulu yang delta. Yang delta itu menggunakan that. That itu punya dua arti, teman-teman. Arti bahwa punyanya noun clause ya. Nggak bisa kita masukkan noun clause di sini. Kenapa? Karena di soal sudah ada subjek. Maksudnya di induk kalimatnya sudah ada subjeknya. Nah, nanti noun clause ini fungsinya sebagai apa? Tidak jelas. Ya, teman-teman. Jadi yang that artinya artinya bahwa punyanya noun clause nggak bisa. Yang kedua, that itu selain bahwa, that juga bisa berarti yang miliknya adjective clause. Nah, tapi adjective clause itu tidak bisa berdiri tanpa kata benda sebelumnya. Alias adjective clause itu sebelumnya wajib ada kata benda dulu, teman-teman. Yang dijelaskan. Otomatis yang delta nggak bisa. Nah, berarti jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, although apples are typically red or green, there are also yellow varieties. Jadi, meskipun apel secara umum itu warnanya merah atau hijau, ada juga varietas yang warnanya kuning. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Dan betul teman-teman. Jawabannya yang bravo ya. Nah, alasannya sekarang kita bahas. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah environmental science. Kemudian ada conjunction that yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya. Karena setelahnya diikuti oleh kata kerja focuses, itu predikatnya. Kemudian, nah tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang alpha, di situ ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunctionnya, nggak bisa. Kalau yang Charlie, ada subjek, ada predikat, nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang delta, ada kata benda di setelah kata benda, itu nggak jelas kata bendanya fungsinya sebagai apa, teman-teman. Nanti tabrakan ya kata benda dengan kata benda. Seperti itu. Jadi fungsinya nggak jelas. Kan kata benda kan fungsinya cuma dua ya. Kalau nggak sebagai subjek ya objek. Nah misalkan ini objek dari preposisi of. Nah di environmenter ini nanti fungsinya sebagai apa di sini kan tidak jelas. Maksud saya seperti itu. Karena kata benda nggak boleh punya objek. Seperti itu teman-teman. Nah berarti jawabannya yang bravo ya. Affecting itu adalah pemendekan dari adjective clause ketika predikatnya aktif. Jadi sebenarnya kalau kita panjangkan itu di titik-titik. Kalau ini kita masukkan ya, terus kita panjangkan atau tidak direduce jadinya boleh pakai that, boleh pakai which. That affect pakai verb satu ya, teman-teman, karena benda yang dijelaskan dia jamak. Oke, maka pakainya verb satu. That affect the environment. Nah, seperti ini. Jadi, kalau dipanjangkan, environmental science is a discipline that focuses on the study of ecosystems and the impact of human activities that affect the environment. Atau kalau dipendekkan jadinya environmental science is a discipline that focuses on the study of ecosystems and the impact of human activities affecting the environment. Kalau diartikan ilmu lingkungan merupakan sebuah eh, apa ya, apa namanya? Sebuah keilmuan gitu ya yang berfokus pada penelitian terhadap ekosistem dan juga dampak dari aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Alright guys, thumbs up. Dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban Alpha, Delta, dan juga Bravo. Sorry. Oh enggak, ini yang tadi ya. Berarti jawabannya sekarang 55, berarti jawabannya Alpha, teman-teman. Mari kita, ada juga Delta ya. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat dominated. Subjeknya adalah giant reptiles. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, titik-titik itu terletak di setelah preposisi, teman-teman. Nah, preposisi itu setelahnya harus diikuti noun. Kalau misalkan diisi conjunction subject predikat, cari yang noun clause. Ya, kita cek ABCD. Nah, sebenarnya ini nggak perlu dibingung-bingung, teman-teman, menggunakan materi hari ke-10 ya. Karena ini dijawab menggunakan materi hari kedua bisa. Oke. Yang alpha itu nggak bisa karena dia ada conjunction, tapi setelahnya nggak ada subjek predikat, teman-teman. Ya, yang alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada fanboys tapi tidak menghubungkan yang sama. Apalagi off ini belum selesai tiba-tiba ada N, teman-teman. Kalau N setelah dan sebelumnya itu harus setara. Kalau sebelumnya preposisi ya setelahnya harusnya preposisi. Ini malah predikat is. Jadi nggak bisa, teman-teman. Itu ya. Off ini harus diselesaikan dulu. Jadi yang Bravo nggak bisa, teman-teman. Maaf. Eh, Mindset lagi, teman-teman. Kalau yang Charlie ada predikat tapi tidak ada conjunction penghubung dua SP, nggak bisa ya. Nah, berarti jawabannya yang delta itu ada conjunction what miliknya noun clause ya, teman-teman. Yang mana dia sekaligus menjadi subjek di dalam anak kalimat ini, predikatnya adalah is. Nah, nanti kalau dibaca, during the Mesozoic era,
Giant reptiles dominated over the vast plains of what is now Africa and South America. Jadi selama zaman Mesozoik, reptil-reptil raksasa itu mendominasi atas daratan-daratan yang luas dari apa yang sekarang ini merupakan Afrika dan Amerika Selatan. Karena dulu itu Afrika jadi satu sama Amerika Selatan, teman-teman, sebelum terpisah. Gitu ya. Bahkan sekarang itu kalau nggak salah Afrika itu masih berjalan, masih masih ngapung gitu di laut gitu, teman-teman. Kita lanjut ke, jadi jawabannya delta ya, teman-teman. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan ada jawaban delta. Semuanya menjawab delta ya. Di situ ada predikat became, teman-teman. Subjeknya adalah the first public library. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di antara dua koma. Nah, ini kemungkinan apositif atau adjective clause yang dipanjangkan. Kita cek aja, teman-teman. Di situ, nah yang alfa nggak bisa ya, sebentar. Teman-teman tadi menjawab, oh ya, bukan menjawab alfa untungnya, menjawab delta. Yang alfa nggak bisa. Di situ ada conjunction tapi tidak ada predikat, teman-teman. Kenapa? Karena build itu dia adalah verb 3. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu verb 3? Setelahnya tidak ada objeknya, teman-teman. Materi kita hari ketiga ya. Nah, build itu verb satunya adalah build yang pakai D. Artinya mendirikan atau membangun. Dia butuh objek. Nah, kalau ada kata kerja butuh objek tapi tidak ada objeknya, artinya kata kerja itu telah dipasifkan. Nah, berarti ini verb 3. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, tidak bisa jadi predikat. Oke. Kalau yang Bravo ada fanboys tapi tidak menghubungkan dua yang sama. Ya, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie tiba-tiba ada predikat lagi. Nanti predikatnya double. Nggak bisa ya. Nah, jawabannya adalah yang delta. Ini verb 3, teman-teman ya. Ini pemendekan dari which was built in 1731. Nah, which was built itu kan karena dia adjective clause, predikatnya pasif, maka cara memendekkannya tinggal verb 3 saja. Nah, kalimatnya berbunyi, the first public library in the United States, built in 1731 to promote literacy, became a model for community education. Jadi, perpustakaan umum pertama di Amerika Serikat yang dibangun di tahun 1731 untuk mengangkat kesadaran membaca gitu ya, menjadi sebuah model untuk pendidikan masyarakat seperti itu. Oke, lanjut ke model berikutnya yaitu dengan error analysis ya, tapi ini masalah dependent clause, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Jawaban teman-teman silahkan dikirim dulu sedapatnya, sama nggak apa-apa, kita belajar ya, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, semua menjawab Bravo dan betul, teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang Bravo. Yang Bravo ini salahnya kenapa? Karena benda yang dijelaskan adalah structures, itu benda selain manusia, nggak boleh pakai who. Pakainya adalah which ya. Jadi kalimat yang benar, the roots of plants are the structures. That juga boleh ya, atau which anchor them in the soil and absorb water and nutrients necessary for growth and survival. Jadi kalau diartikan, akar dari tanaman merupakan bagian yang mengangker, itu sebenarnya kalau kata benda dia adalah jangkar, teman-teman. Tapi karena dia di sini sebagai kata kerja, berarti yang menahan gitu ya.
yang menahan pohon-pohon itu di tanah dan menyerap air dan nutrisi-nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pertahanan hidup. Seperti itu. Oke, betul. Jawabannya bravo. Nice. Teman-teman lanjut ke nomor berikutnya ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Sepertinya menjawab bravo ya. Kita cek bareng. Di situ kalau ditarik dari depan ke, ya jawabannya yang bravo betul, teman-teman. Ini cara membenarkannya. Ini ada dua cara pembenarannya. Teman-teman boleh hapus which-nya. Jadi nanti tinggal encompassing ages ini ya, 1 sampai 5 ini. Karena dia sudah dipendekkan. Atau teman-teman encompassing-nya ini dirubah menjadi predikat kalau mau tetap ada conjunction-nya. Gitu ya. Jadi cara membenarkannya ada dua, teman-teman. Oke, jadi bisa in early childhood encompassing ages 1 to 5 atau in early childhood which encompasses ages 1 to 5 children develop language skills, social abilities, and motor coordination. Nah, kalau susunannya nggak dirubah, ini keliru teman-teman, karena ada conjunction, nggak ada predikat lagi. Gitu ya, jadi salah satu aja, maksudnya ada dua cara pembenaran ya, misalkan which-nya ini kita hapus, boleh. Atau which-nya nggak kita hapus, nggak apa-apa, tapi encompassing-nya kita rubah jadi predikat. Seperti itu teman-teman. Gitu ya, nice, jawabannya bravo teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang, monggo teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng. Dan ada jawaban Bravo, ada juga Alpha. Kita cek bareng teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, pediatrics ini tunggal ya. Jadi teman-teman jangan terkecoh dengan beberapa kata benda yang memang dari lahir ada S-nya. Contohnya maths atau mathematics teman-teman. Itu memang dari lahir ada S-nya, tapi dia tunggal. Sama kayak kita misalkan punya teman namanya Anis misalnya. Nah, Anis itu memang akhirannya ada S-nya, bukan berarti dia jamak, teman-teman. Gitu ya. Jadi, pediatrics itu tunggal, artinya is-nya itu sudah benar. Gitu ya. Atau kalau teman-teman misalnya penasaran, kok ada S-nya sih ya gitu ya. Dan memang saya dulu juga sering ketipu, teman-teman. Saya kira kata yang berada S selalu kata benda, ternyata ada beberapa kata benda itu yang memang dari lahir ada S-nya. Nah, jadi bahkan dia tidak bisa dihitung, teman-teman. Jadi nggak bisa dijamakkan. Nah, kata benda yang tidak bisa dihitung itu dianggap tunggal. Dan dia memang dari lahir ada S-nya. Makanya kalau di subjek itu nanti dia harus pakainya is atau was misalnya kalau lampau. Nah, di contoh sayangnya nggak ada yang dia tempatnya di subjek, teman-teman. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ke soal tadi. Jadi yang alpha tidak ada masalah ya. Kalau yang Bravo that it deals, nah yang salah yang Bravo teman-teman, deals with itu satu kata ya, dia sudah punya objek yaitu the medical care. Otomatis yang harus hilang adalah subjeknya. Tapi di sini tidak hilang. Jadi ini harus dihapus teman-teman it-nya gitu ya. Ini penambahan kata yang tidak perlu. Jadi kalimat yang benar, pediatrics is the branch of medicine that deals with the medical care of infants, children, and adolescents. Jadi kalau diartikan kurang lebih, pediatrik merupakan cabang dari ilmu medis yang berurusan dengan perawatan medis terhadap infants itu bayi kalau nggak salah ya teman-teman.
Children itu anak-anak yang sudah bisa lari-larian dan ngomong dan berantem sama temennya gitu ya, nakal gitu teman-teman. Nah itu children. Dan adolescence. Adolescence itu kalau saya nggak salah remaja atau ada dewasa gitu. Seperti itu. Ya jawabannya Bravo. Diingat-ingat conjunction with that yang artinya yang itu nggak boleh lengkap. Setelahnya salah satu harus hilang. Entah subjeknya, entah objeknya. Gitu ya. Nah petunjuk teman-teman di sini ada objek di setelah deals with ya, the medical care, otomatis yang harus hilang adalah subjeknya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Semuanya menjawab Charlie sepertinya. Kita cek bareng ya. Di situ, iya betul. Jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Jadi kalau kita pakai that yang langsung diikuti predikat, maka teman-teman harus cocokkan dengan kata benda yang dijelaskan. Kalau kata benda yang dijelaskan itu tunggal, maka predikatnya harus pakai verb SIS kalau fakta ya. Atau kalau misalkan predikat ininya jamak, maka retainnya benar verb satu. Tapi karena di situ tunggal, maka harus verb SIS gitu ya. Jadi yang salah di retains-nya, teman-teman. Atau kalau nggak gitu malah lebih aman teman-teman pendekkan. Jadinya retaining. Jadi that hilang, diganti menjadi ing. Gitu juga boleh. Tapi atau kalau teman-teman ganti S juga nggak apa-apa. Ya, jadi kalimat yang benar, a corporation is a complex organization that retains its business operations. Jadi kalau diartikan kurang lebih, teman-teman, sebuah korporasi merupakan sebuah organisasi atau perkumpulan yang rumit atau yang kompleks gitu ya, yang retain itu yang menjaga kinerja bisnisnya seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Terakhir ya, teman-teman, nomor 20. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Oke, kita cek bersama. Cari predikatnya, sorry, maksud saya tarik dari depannya. Kalau udah terbiasa tuh error analisis enak, teman-teman. Nah, betul. Jawabannya adalah yang bravo. Nah, mungkin sebelum saya menjawab, saya pengen tanya teman-teman. Yang bravo ini harusnya diganti apa, teman-teman? Ada yang tahu yang menjawab bravo? Harusnya diganti apa? Jangan takut salah, teman-teman coba dulu nggak apa-apa. Iya, betul. Harusnya diganti menjadi who ya, karena yang dijelaskan itu kata benda manusia, nama orang, teman-teman. Ya, jadi harusnya pakai who. Jadi kalimat yang benar, the computer was invented by Charles Babbage, who was able to make complex calculation and data processing automated. Jadi komputer itu ditemukan oleh Charles Babbage yang mampu melakukan perhitungan kompleks gitu ya, dan maksudnya make ini membuat, teman-teman, jadi membuat perhitungan yang sulit atau yang rumit dan pemrosesan data yang rumit itu menjadi otomatis, kalau diartikan seperti itu. Ya, jawabannya yang bravo ya, harusnya itu diganti menjadi who karena benda yang dijelaskan adalah person, nama orang di situ. Oke. Nah, itu tadi adalah materi kita terakhir untuk structure. Berarti besok kita lanjut ke listening ya, bagian pertama, teman-teman. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo ditanyakan, jangan sungkan-sungkan ya, teman-teman. Saya absen dulu. Oke, sudah selesai, saya absen, teman-teman. Terima kasih.
Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Baik, atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, japri aja ya, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Oh, mau tanya Miss Nitya, silahkan Miss. Sebentar. Apakah saya belum, oh ternyata belum saya ambil ya, mohon maaf teman-teman. Silahkan Miss Nitya pengen bertanya apa? Silahkan Miss. Ini yang structure ini hari terakhir ya, Sir? Betul, ini adalah materi structure yang terakhir tentang anak kalimat Miss atau dependent clause. Oke. Mister Priski pernah nggak tes TOEFL yang paper base? Ini mau nanya Eh, kalau misalnya, boleh, iya. Jadi saya terakhir paper base itu sebelum pandemi Miss. Bukan sebelum oh, pandemi, tapi tahun 2000 awal-awal pandemi. Waktu itu memang eh 2019. ya 2019-an lah gitu. Jadi sekitar berarti 2021 saya tes, 3 tahunan yang lalu. Sekarang udah 2024, cepet banget ya. Jadi Iya. 3 tahun yang lalu. Nah, jadi gini, kenapa tidak saya sarankan ngambil yang paper base? Karena babnya itu lumayan sulit, teman-teman. Ya, jadi selain vocabnya sulit, apa namanya? Vocab range-nya itu kan banyak banget ya. Contohnya gini, di TOEFL yang asli dari ITS yang online, itu provided that tidak pernah keluar. Nah, sedangkan yang di TOEFL yang predik apa namanya TOEFL PBT saya punya 2 soal TOEFL PBT lengkap teman-teman. Eh, Apa namanya itu ada 1 soal itu menggunakan conjunction provided that. Nah tapi tadi saya tuliskan di daftar conjunction ya teman-teman. Siapa tahu nanti ketika teman-teman tes itu keluar seperti itu. Jadi jaga-jaga seperti itu. Jadi disarankan ngambil yang online aja karena bab. Tapi kalau misalkan teman-teman memang diminta untuk PBT juga nggak apa-apa sih karena sebenarnya babnya sama, Miss. Cuman vocabnya aja itu makin beragam, makin aneh-aneh gitu. Seperti itu. Oh, oke, Sir. Ini soalnya kan saya di Banjarmasin. Nah, saya cek kemarin itu yang resmi itu cuman ada di salah satu universitas negeri. Terus kemarin udah nanya-nanya ke sana dan ternyata paper based. Sementara kan kita latihan ini selama ini kan yang komputer based ya, Online, istilahnya betul. ya, Sir. Iya. Nah, itu jadinya mau nanya-nanya dulu maksudnya kira-kira apa tantangannya. Tapi tadi sudah Oke. dijelasin ya. Tapi ada lagi, Makasih Miss. banyak. Oke. Jadi Apalagi tuh? gini, kalau yang PBT itu, Miss harus mengerjakannya itu harus lebih cepat lagi. Karena gini, ini pengalaman saya nggak tahu kalau sekarang dirubah atau enggak aturannya. Apa mengurek-ngurek apa namanya membulati lembar jawaban itu kan manual nanti pakai pensil gitu. Nah, itu tuh nanti diambilkan dari waktu pengerjaan. Jadi dan kelihatannya memang sepele ya, maksudnya kayak kita mengurek-ngurek lembar jawaban, tapi itu benar-benar takes time, benar-benar menyita waktu. Saya dulu ingat banget eh, apa dan saya memang dalam hati waktu itu gerundel. Apa namanya? Ini kan juga apa namanya apa namanya? Menyita waktu kita ya. Maksudnya kenapa nggak disediakan waktu sendiri untuk eh membuletin gitu, buletin-buletin lembar jawabannya itu. Gitu. Jadi waktunya nanti itu dipotong dari waktu teman-teman. Otomatis yang harusnya teman-teman mengerjakan 30 detik per soal, itu nanti dikurangi lagi. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang online, enaknya online itu kita tinggal klik. Jadi, klik next gitu. Jadi lebih enak. Tapi kalau teman-teman yang mungkin lebih senang melihat yang kertas ya, lewat PBT juga bisa, tapi babnya sebenarnya sama. Yang membedakan hanyalah vocab-vocabnya itu range-nya atau rentangnya itu banyak sekali atau lebih lebih bervariasi seperti itu gitu Mas. Oke, nah jadi kalau teman-teman misalkan belum daftar, saran saya untuk daftar tes yang untuk LPDP itu ya biasanya kan resmi teman-teman. Kalau LPDP itu harus resmi dari ITS, maka saya sarankan ngambil yang online saja karena waktunya lebih enak. Terus teman-teman juga misalkan daftar di misalkan teman-teman lagi ada di Aceh misalnya, terus pengen ngambil tes di Cilaks, UII. UII itu kalau nggak salah di Jogja atau di Solo atau di Semarang, saya lupa teman-teman. Nah, teman-teman bisa daftar secara online dan transfer secara online. Jadi nggak perlu harus datang ke Cilaks gitu. Jadi tesnya itu nanti di kamar teman-teman masing-masing. Seperti itu. Gitu ya. Nanti di akhir kita tetap akan spill-spill kok teman-teman. Di akhir pertemuan nanti kita akan saling sharing
pengalaman, mungkin teman-teman ada yang juga pernah tes, saya juga sudah pernah tes per bulan. Tapi kalau yang PBT udah itu tadi ya, udah lama banget dan banyak kendala. Tapi nanti saya akan ceritakan di akhir pertemuan seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin buat Miss Niti atau ya teman-teman yang lain juga nggak apa-apa kalau ada pertanyaan. Aman ya? Oke, kalau gitu kita tutup teman-teman. Thank you so much for having me today guys. Dan terima kasih atas partisipasi dan keaktifan teman-teman semua. Semangat belajarnya. Kalau ada pertanyaan apa-apa, jangan sungkan-sungkan japri saya, oke? Thank you so much for having me today. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good night guys. See you next time.